Di jantung tanah Jawa, di mana batas antara dunia nyata dan gaib seringkali menipis, sebuah nama selalu dibisikkan dengan campuran rasa takut dan hormat. Nama itu adalah Nyi Blorong, sosok legendaris yang dipercaya mampu memberikan kekayaan tak terhingga, namun selalu dengan harga yang tak ternilai. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia hanya mitos yang diceritakan turun-temurun? Atau sebuah kekuatan kuno yang masih mengintai dalam bayang-bayang? Mari kita singkap bersama tabir misteri yang menyelimuti Sang Ratu Pesugihan. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah perjalanan mendalam ke dalam sejarah kelam, ambisi manusia, dan kekuatan gaib yang telah membentuk kepercayaan masyarakat Jawa selama berabad-abad. Nama Blorong sendiri seakan berdesis, seperti seekor ular raksasa yang melata dalam kegelapan malam. Wujudnya digambarkan sebagai perpaduan antara mimpi buruk dan pesona yang mematikan. Seorang wanita dengan paras yang luar biasa rupawan, namun memiliki tubuh bagian bawah berupa ular naga yang besar dan perkasa. Sisiknya disebut-sebut terbuat dari kepingan emas murni. Namun, jangan terburu-buru menghakiminya sebagai sosok jahat. Dalam kosmologi Jawa kuno, naga atau ular bukanlah simbol kejahatan seperti dalam budaya Barat. Sebaliknya, ia adalah simbol kekuatan, penjaga kekuasaan, dan lambang kesuburan. Jadi, Nyi Blorong pada dasarnya bukanlah iblis, melainkan sebuah entitas dengan energi purba yang sangat dahsyat. Banyak versi cerita yang beredar, dan salah satu yang paling populer adalah keyakinan bahwa Nyi Blorong merupakan panglima perang tertinggi dari sang penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Mereka adalah dua kekuatan besar yang berbagi kekuasaan. Jika sang ratu menguasai seluruh samudera dan isinya, maka Nyi Blorong adalah penguasa mutlak atas segala kekayaan yang ada di daratan. Emas, perak, permata, dan semua bentuk harta duniawi berada di bawah kendalinya. Ia adalah bendahara dari kerajaan gaib pantai selatan. Dalam versi ini, ia digambarkan sebagai sosok yang setia dan memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi, memimpin pasukan jin dan makhluk halus lainnya. Namun, ada kisah lain yang jauh lebih kelam dan tragis, yang mencoba menjelaskan asal-usulnya dari sudut pandang manusia. Konon, Nyi Blorong dulunya adalah seorang putri keraton bernama Nyimas Dewi Anggatri. Ia terlahir dengan kecantikan yang paripurna dan memiliki ambisi yang membara untuk menjadi wanita paling berkuasa dan terkaya. Karena hasratnya yang tak terkendali, ia melakukan tapa brata yang terlarang, mencoba menguasai ilmu gaib tingkat tinggi yang melampaui batas kemampuannya. Akibatnya, ia melanggar sumpah sakral dan terjerumus ke dalam sebuah takdir yang mengerikan. Tubuhnya berubah secara perlahan, menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ular naga. Sebuah transformasi abadi yang lahir dari ambisi fana dan keserakahan. Kutukan ini mengikatnya selamanya pada dunia gaib. Dari sinilah namanya kemudian terikat erat dengan praktik pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan melalui perjanjian gaib. Perjanjian ini disegel dalam kegelapan, jauh dari norma agama dan sosial. Mereka yang putus asa dan dibutakan oleh harta akan datang memohon padanya. Kekayaan memang datang melimpah ruah, seolah tak ada habisnya. Namun, imbalan yang dituntut sangatlah mengerikan. Harga yang harus dibayar bisa berupa tumbal nyawa anggota keluarga, penyerahan keturunan sebagai abdi di kerajaannya, atau ketenangan jiwa yang direnggut selamanya, hingga akhir hayat. Perlahan, citra Nyi Blorong bergeser dari penjaga kekayaan alam menjadi simbol ketakutan dan jalan sesat. Jejak keberadaan Nyi Blorong seolah terasa nyata di berbagai tempat keramat yang tersebar di Pulau Jawa. Tentunya, pusat kekuasaannya dipercaya berada di sepanjang pantai selatan yang ganas, dari Pelabuhan Ratu hingga Parangtritis di Yogyakarta, tempat di mana ia diyakini sering bertemu dengan Sang Ratu Kidul. Namun, pengaruhnya tidak hanya terbatas di pesisir. Namanya juga sering dikaitkan dengan puncak-puncak gunung mistis, seperti Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Tempat-tempat ini dianggap sebagai pusat energi spiritual, di mana ia menempa kekuatan dan mengumpulkan harta gaibnya. Gua-gua terpencil, sendang, atau mata air keramat, dan pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun juga sering disebut sebagai gerbang menuju istananya. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah Nyi Blorong ini fiktif,
atau nyata. Secara historis, tentu saja tidak ada bukti fisik, tidak ada prasasti kuno yang menulis namanya, tidak ada catatan kerajaan yang mendokumentasikan keberadaannya. Sejarah mungkin diam 1000 bahasa, namun dalam denyut nadi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Jawa, Nyi Blorong sangatlah hidup dan nyata. Ia bukan sekadar hantu atau makhluk gaib. Ia telah menjadi sebuah arketip, sebuah cermin dari sisi gelap, ambisi manusia yang tak pernah puas akan harta dan kekuasaan. Ia adalah personifikasi dari keserakahan. Keberadaannya dalam cerita rakyat berfungsi sebagai pengingat abadi dari sebuah filosofi Jawa yang sangat mendalam. Sugih tanpa berkah, iku bilai, yang artinya, kaya tanpa berkah sesungguhnya adalah sebuah bencana. Kisah Nyi Blorong, pada akhirnya, adalah sebuah pelajaran tentang keseimbangan hidup. Di balik legendanya yang menyeramkan dan citranya yang menakutkan, tersimpan sebuah pesan moral yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Pesan bahwa setiap pilihan yang kita ambil selalu menuntut adanya konsekuensi. Jalan pintas seringkali membawa kita ke jurang yang lebih dalam, dan kekayaan yang didapat tanpa usaha yang benar tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Legenda ini mengajarkan kita untuk menghargai proses, bekerja keras dengan jujur, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena pada akhirnya, ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia. Demikianlah penelusuran kita mengenai asal-usul dan misteri yang menyelimuti Nyi Blorong. Sebuah sosok kompleks yang merupakan perpaduan antara penjaga, penggoda, dan pengingat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya versi cerita lain tentang Nyi Blorong? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.